Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Orang kaya, tentu kita mengetahui istilah tersebut, yang mana orang kaya mempunyai aset yang melimpah, yang bisa membuat dirinya merasa nyaman, dan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu di video ini kita akan mengetahui orang-orang kaya yang sudah diakui oleh dunia, dan semoga berkat kita mengetahui cerita mereka, maka kita juga bisa mengambil pelajaran dari mereka, dan kita bisa menjadi orang kaya yang mana dengan kekayaan tersebut bisa kita gunakan di jalan yang bermanfaat dan positif, serta bisa menghindari hal yang negatif. Sekarang masuk ke video. David Kenneth Roy Thompson. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa David Kenneth Roy Thompson adalah seorang miliarder asal Kanada yang dikenal sebagai ketua Thomson Reuters, perusahaan media dan penyedia informasi global terkemuka yang fokus pada data dan analisis keuangan dan berita. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa David Kenneth Roy Thompson juga merupakan kepala Woodbridge, perusahaan investasi milik keluarganya yang mengendalikan sebagian besar saham Thomson Reuters. Kekayaan David dan keluarganya berasal dari berbagai sumber, termasuk saham di Thomson Reuters dan investasi real estate melalui Osmington Incorporated, serta kepemilikan media lain seperti The Globe and Mail. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa David bernama lengkap David Kenneth Roy Thompson lahir pada tanggal 12 Juni tahun 1957. Adalah pewaris kerajaan media dan penerbitan yang didirikan oleh kakeknya, yaitu Roy Thompson. Ia merupakan anggota paling menonjol dari keluarga Thompson yang dikenal sebagai keluarga terkaya di Kanada. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa David Kenneth Roy Thompson juga dikenal luas sebagai seorang kolektor seni dengan koleksi karya dari seniman ternama dunia seperti 1. Rembrandt, 2. J.M.W. Turner, 3. John Constable. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa David Kenneth Roy Thompson mulai memegang peranan penting di dalam bisnis keluarganya setelah ayahnya, yaitu Kenneth Thompson, yang meninggal pada tahun 2006. Sejak saat itu ia menjadi ketua Thomson Reuters dan terus mengelola bisnis keluarga hingga kini. Perusahaan Thomson Reuters sendiri sudah memiliki sejarah panjang, sejak didirikan pada abad ke-20 dan menjadi raksasa media setelah merger antara Thomson Corporation dan Reuters Group pada tahun 2008. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa David Kenneth Roy Thompson dan keluarganya berbasis di Toronto, Kanada. Perusahaan Thomson Reuters berkantor pusat di Toronto dan memiliki operasi global, dengan kantor di berbagai kota besar dunia, seperti New York dan London dan Singapura. Investasi properti keluarganya juga tersebar di berbagai lokasi strategis di Kanada dan luar negeri melalui Osmington Incorporated. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa David Kenneth Roy Thompson memegang peran penting dalam perusahaan keluarga sebagai bentuk warisan dan tanggung jawab terhadap bisnis yang telah dibangun sejak 3 generasi sebelumnya. Dengan mengendalikan Thomson Reuters, maka ia menjaga keberlanjutan pengaruh keluarga Thompson dalam dunia media dan informasi global. Selain itu, keterlibatannya dalam koleksi seni mencerminkan kecintaannya pada seni dan budaya, sekaligus memperkuat posisi keluarga sebagai pelindung seni. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa David Kenneth Roy Thompson menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan struktur kepemilikan keluarga melalui Woodbridge, yang mengendalikan mayoritas saham Thomson Reuters. Melalui kepemimpinan strategisnya,
ia berhasil mempertahankan posisi Thomson Reuters sebagai pemain utama di industri media dan informasi global. Selain bisnis, maka David juga mengelola koleksi seni secara pribadi dengan pendekatan kuratorial yang serius. Mengoleksi karya-karya penting yang memiliki nilai sejarah dan artistik tinggi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dari kisah David Kenneth Roy Thompson, kita bisa belajar tentang pentingnya 1. Komitmen dalam menjaga warisan keluarga. 2. Pentingnya diversifikasi usaha serta bagaimana peran budaya dan seni bisa menjadi bagian integral dari identitas pribadi seorang pemimpin. Dedikasinya pada bisnis keluarga dan kecintaannya pada seni, menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kontribusi terhadap budaya dan masyarakat. Sumber referensi adalah pencarian di Google Chrome dan ChatGPT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.